Dari 90 tuh perubahannya yang tadinya masih hutan ada lengkap notok ke sono no Muara Karang. Sekarang Grimbe tuh. Udah mulai berubah nih di sini nih, dibikin perempangan. Berubah lagi. Jadi perumahan yang rumah komplek bermis. Tahun 2 tahun kemudian, 3 tahunnya tuh berubah jadi rumah susun, jalanan. Suhali adalah saksi mata berubahnya tanggul alam di utara Jakarta menjadi kolam tambak perikanan, perumahan, hingga komplek bisnis kelas atas. Sebagai gantinya, untuk menahan air laut dibangunlah tanggul-tanggul beton. Perubahan ekologi di pantai utara Jawa merata dari barat hingga ujung timur. Tidak banyak hutan bakau alami yang tersisa. Upaya menanam ratusan, ribuan bahkan jutaan bakau baru sulit mengimbangi laju turunnya daratan Pantura dan hantaman gelombang laut utara. Benteng alam diubah menjadi benteng buatan yang entah sampai kapan atau sampai setinggi apa bisa kita bangun untuk menghadang laut. Permukiman warga di sepanjang pantai utara juga bernasib serupa. Tak mau kalah cepat dari luapan rob, jalan-jalan rutin ditinggikan pemerintah daerah. Beton jalan terus menebal, memaksa para pemilik rumah meninggikan dasar dan badan bangunan. Seperti balapan, setiap 3 hingga 5 tahun, jalan beton dan rumah beradu tinggi. Ya, untuk saat ini karena banjirobnya sudah datang, mau tidak mau kita harus membuat tanggul. Itu sebagai solusi sementara gitu ya. Tetapi jangan sampai juga tanggul itu dibuat sepanjang Pantura. Menjadi lucu juga itu satu Pantura di tanggul, selain nanti biayanya sangat mahal gitu ya. Sebenarnya ada solusi yang lebih efektif lainnya, yaitu ke water management. Kalau kita bisa membenahi masalah supply, demand tentang air, tapi tidak dari air tanah, sebenarnya itu solusinya. Ketergantungan penduduk terhadap air sumur tanah masih sangat tinggi. Menurut data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, kebutuhan air bersih di desa-desa pesisir kebanyakan dipenuhi oleh sumur tanah. Angka tersebut belum termasuk penggunaan secara masif oleh penduduk kota besar di sepanjang pantai utara, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jika menurut hitungan Badan Kesehatan Dunia, WHO, setiap orang membutuhkan 150 liter air untuk berbagai kebutuhan per hari, bisa dibayangkan berapa juta ton air tanah yang dihabiskan hanya di 3 kota besar ini saja di pantai utara Jawa. Bahkan Bappenas menghitung, hingga 2024 mendatang, Indonesia secara umum masih defisit air baku atau air permukaan. Artinya, hampir pasti penduduk di pantai utara Jawa masih akan menggunakan air tanah. Jadi ke depan ya, mungkin saya malu juga sebenarnya sebagai yang berkecimpung di bidang sumber daya air, ternyata capaian kita di bidang penyediaan air itu, jadi Mas ini paling agak telat dah. Mungkin kalau di bidang transportasi kita udah ada MRT, LRT, pesawat bandara yang hebat dan lain-lain. Tapi di bidang sumber air ini belum. Mengapa? Karena ternyata stakeholdernya cukup banyak. Jadi menyalurkan air dari secara teknis, saya terus terang bilang bukan rocket science. Menyalurkan air dari bendungan, melindungi mata air. Tapi ternyata di dalamnya itu banyak ya ini mungkin penataan institusi lah. Ada pemerintah pusat ya juga beberapa, pemerintah daerahnya juga. Kebetulan di Pulau Jawa ini apapun lintas kabupaten, ternyata managing non teknisnya yang sangat berat. Di Jawa Timur, pemerintah kota Surabaya menangani penurunan daratan dan banjirop dengan membangun box culvert, juga mengatur pemakaian air tanah melalui peraturan daerah. Di Semarang, pemerintah kota juga mengklaim intensitas banjir merosot tajam, dampak perbaikan drainase, normalisasi sungai, dan manajemen air. Iya, saya punya sebuah potret tentang kota Semarang tahun 2011 itu dari sebuah data BPS mengatakan 41% luas wilayah kota Semarang itu kalau hujan banjir, kalau air pasang laut naik
itu rob gitu ya, ada mencapai 41%, hampir separuh wilayah Kota Semarang. Lalu semuanya kan kemudian harus kita lakukan, mulai dari hal yang alami seperti penanaman mangrove di pesisir, kemudian juga pengurangan pengambilan air tanah sampai rekayasa teknis berupa normalisasi sungai, sampai kemudian membuat embung di daerah atas, membuat polder di daerah bawah. Alhamdulillah kalau data yang kami punya tahun 2019 itu tinggal 11, sekian persen. Artinya ada sebuah kemajuan di dalam penanganan banjirop di Kota Semarang. Pemerintah daerah dituntut lebih kritis dan mampu menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Berkurangnya genangan atau banjir bukan berarti masalah sudah selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.